Sutra Teratai yang menakjubkan bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, Shinfasyang Sutra Teratai episode 1661. Intisari Dharma Laksana embun manis yang membasahi jiwa kebijaksanaan. Ketika mendengarkan intisari Dharma, Sutra Teratai ini, pembabaran Dharma harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang menetes laksana embun manis dapat membasahi jiwa kebijaksanaan. Hendaknya menegakkan sutra dan tercerahkan olehnya. Bumi karena ada air yang menyelimuti dan melindungi, dapat menopang segala makhluk. Sumsum pada makhluk hidup dapat menghasilkan darah dan melindungi kehidupan. Hendaknya menerima dan menegakkan dharma sesuai pengajaran untuk selama-lamanya. Lebih bersungguh hatilah. Setiap hari berlalu dengan cepat. Jika hari ini tidak digenggam dengan baik, tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Maka kita harus hendaknya menggenggam momen ini dengan baik. Saat waktu terus berlalu, maka usia kehidupan kita juga ikut berkurang. Maka lakukanlah hal yang mesti dilakukan dengan baik setiap harinya. Dharma yang kita dengarkan juga hendaknya diresapi ke dalam hati. Dari dharma yang kita dengarkan harus diterapkan dengan baik dalam kehidupan kita. Harus dipadukan menjadi kesatuan. Jika setiap hari kita bisa menggenggam waktu dan kita bisa bersungguh hati dalam mempelajari dharma, kita akan dapat mengimplementasikan dharma yang kita pelajari ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal duniawi dalam kehidupan ini dan dharma Buddha yang telah melampaui hal duniawi, jika bisa demikian dipadukan, maka segala hal akan menjadi sesuai dengan prinsip. Kita tidak akan melewati hari dengan sia-sia. Inilah manfaat dari mempelajari dharma bagi kehidupan kita. Sehingga kita mendengarkan intisari Dharma Sutra Teratai ini, hendaknya pembabaran Dharma harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang menetes laksana embun manis. Setiap kata dari Dharma harus kita serap setiap tetesnya. Layaknya embun pagi. Saat ini kita telah semua tahu bahwa saat ini iklim berubah menjadi tak lazim. Daerah yang kekeringan sangat kering. Diberitakan ada tempat yang sangat kering, hingga rumput pun tidak bisa tumbuh, dan tanah pun retak. Dalam benak terpikir, jika tempat tersebut bisa ada sedikit air, alangkah baiknya. Belum juga lewat benak saya ini, terlihat lagi di negara lain, di mana air malah membawa kesengsaraan bagi mereka. Dilanda banjir setinggi dada mereka, orang dewasa harus memangku anaknya di atas kepala. Mereka yang tua dibopong oleh yang muda, mereka dilanda kepanikan. Semua ini disebabkan oleh air. Antara kebanyakan air atau sama sekali tidak ada air, ini sungguh membuat orang menjadi khawatir. Kebanyakan air atau sama sekali tidak ada air, semua itu menciptakan bencana. Yang terpenting adalah keselarasan. Jika kita bisa selaras, maka dunia ini akan aman dan tentram. Sehingga kita saat ini mendengarkan dharma sama seperti tanah yang memerlukan air. Setiap hari kita juga membutuhkan air. Setiap hari kita juga harus menyerap air dharma ini. Membaca sutra sama seperti air dharma yang sedang membasahi. Sebelumnya sering berkata demikian kepada semuanya. Dharma bagaikan air, sama seperti air dharma yang membasahi kehidupan kita. Hal ini dijelaskan dengan perumpamaan agar semuanya dapat memperhatikan sungguh-sungguh. Kita harus bersungguh hati dalam dharma. Namun saat ini di dunia, kita pikir lagi dengan seksama di alam semesta. Air terdapat pada langit dan bumi, terdapat pada segala ciptaan, termasuk kita sebagai manusia yang membutuhkan. Namun, apa yang dibutuhkan ini juga harus dalam kadar yang tepat.
Sehingga kita mempelajari Dharma juga sama. Sutra Tripitaka 12 bagian. Sekarang ada berapa banyak yang harus kita baca? Ada berapa banyak? Dan jika kita sekiranya seorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Hal ini mau dibaca, yang itu juga mau dibaca. Setiap hal semuanya harus saya serap. Karena Dharma seperti air, semuanya saya mau. Kehidupan saya, jiwa kebijaksanaan, sajalah harus diakumulasikan menggunakan air Dharma. Jika kita memikirkannya seperti ini, Buddha juga demikian memberitahukan kita. Sebenarnya, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Jika kamu sekarang ingin mendengarkan yang ini, maka akan mencari sesuatu yang memuaskan kita dari satu hal ke hal yang lain, sehingga batin tidak menjaga pada satu metode ajaran. Jika demikian, kita akan menghabiskan waktu kita. Supaya Dharma sejati menyerap ke dalam hati, Dharma ini, Dharma duniawi sekarang, kita perlu menerapkannya, supaya kita dapat memahaminya ke dalam kehidupan kita. Oh begitu, ternyata seperti ini, saya sudah memahaminya. Melihat orang-orang di dunia, sekarang terdapat kesulitan yang berlapis-lapis. Mengapa begitu kontradiktif? Mengapa ada penolakan di dalam batin? Mengapa sesama manusia tidak bisa bersatu? Begitu banyak orang, mengapa tidak bisa kembali ke satu batin? Sangat rumit. Makanya kita perlu ada Dharma untuk membimbing. Kita perlu mencari satu ajaran yang sesungguhnya. Jika tidak ada Dharma ataupun belajar terlalu banyak, kita mau setiap jenis ajaran sehingga telah melampaui batas kita. Seperti banjir besar. Jika kita tidak mengendalikannya dengan baik, saya suka ajarkan ini, saya juga suka ajaran itu. Saya seharusnya menggunakan ajaran yang mana? Ketika terjadi banjir besar, tidak ada air untuk diminum. Di dunia, kita telah membantu terhadap hal ini di banyak negara. Di banyak daerah yang terjadi banjir besar, kita menyalurkan bantuan air. Mereka terendam air. Kita perlu mengantarkan air bersih kepada mereka. Banjir ini seperti kita yang menginginkan setiap hal, ingin membina setiap ajaran. Jika demikian, tidak ada satupun yang dapat kita selesaikan. Hati yang risau telah menutupi kondisi batin ini. Kita menjadi masalah. Dan dikatakan, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Yang paling penting, kita sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Satu bagian, saya di dalam sutra ini, saya menggunakan segenap hati di sutra ini. Teori dalam sutra ini, saya sungguh-sungguh menekuni untuk memahaminya. Kemudian, Master berkata seperti ini, sutra ini adalah jalan. Jalan yang kita jalani sekarang adalah jalan yang dimana jalan relawan suci. Pekerjaan di suci sebenarnya harus bagaimana mengerjakannya. Membabarkan ke seluruh dunia, begitu banyak makhluk hidup yang menderita. Bukankah kita telah menjadi demi ajaran Buddha, demi semua makhluk? Sang Buddha maha tercerahkan di alam manusia. Kita harus bagaimana di tengah maha tercerahkan Sang Buddha, secara sabar dan tulus membimbing. Sudah 40 tahun, mengganti arah. Dia bergegas, sungguh tidak mempunyai waktu. Yang dipilih adalah Sutra Teratai. Adalah menjadi Buddha. Setiap Buddha mempunyai jalan yang sama. Menjadi Buddha adalah salah satu tujuan. Adalah membabarkan Sutra Teratai. Begitu juga Buddha Sakyamuni.
selama 42 tahun merespon kapasitas makhluk hidup, mengganti kapasitas dalam membimbing, masuk dengan bebas ke dalam niat awal, membahas tentang sutra teratai. Sutra teratai adalah intisari segala dharma dan juga raja dari segala dhamma. Yang sekarang kita sudah berada di jalan sutra teratai dan kita juga telah memasuki aspek pokok. Dalam bab utama ini, bagaimana kita dapat mempertemukan sifat hakiki kita dengan intisari dharma. Bagaimana esensi kebenaran sejati dapat bersatu dengan ajaran dharma. Hal ini benar-benar memerlukan perhatian yang mendalam apa yang kita sampaikan sekarang. Intisari Jingse adalah sutra teratai. Bukan sekadar berbicara secara sederhana bahwa kita sedang membahas sutra teratai. Sebaliknya, selama 4 hingga 50 tahun terakhir, kita telah menjalani berbagai pengalaman dalam kehidupan manusia. Kita adalah lebih dahulu demi semua makhluk yang selama 4 hingga 50 tahun terakhir menjalani kehidupan dalam bentuk manusia. Kemudian kembali lagi untuk membahas sutra teratai. Karena itu, pembahasan kita tentang sutra teratai sepenuhnya berfokus pada apa yang perlu didengar, dipelajari, dan diterapkan dalam kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, setelah mendengar ajaran Dharma, kita harus terus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah setiap hari diingatkan kepada semua orang, dengan harapan bahwa setiap orang mendengarkan intisari Dharma. Sutra teratai ini, karena selama beberapa tahun terakhir, melalui pendekatan Griya Jingse, kita berbicara dengan semangat Jingse. Apa yang kita sampaikan adalah ajaran duniawi, dan ajaran yang disampaikan oleh Buddha, maksud hati Buddha, kita harus mengungkapkan harapan mendasar dari Sang Buddha. Sebutannya adalah Sutra Teratai yang menakjubkan. Sang Buddha demi menyelamatkan dunia dan manusia, termasuk makhluk yang menderita. Sang Buddha adalah demi agar semua orang tahu dunia tercemar. Semua orang menganggap tercemarnya dunia sebagai ketidaktahuan dan memasukkannya ke dalam hati mereka. Pencemaran di dunia manusia sangat banyak delusi manusia pergi merebutnya. Dan juga dalam batin kita, nafsu keinginan, benda dan lainnya, ini meninggalkan Sang Buddha dalam jangka waktu semakin panjang. Manusia, umat manusia terhadap Dharma, makin dalam kemunduran Dharma. Arti kemunduran Dharma adalah pelan-pelan lenyap. Zaman kemunduran Dharma seperti ini, benar-benar Dharma Buddha pelan-pelan lenyap. Ini adalah yang perlu kita khawatirkan. Ada kalanya mendengar semuanya berbagi sharing, tidak ada esensi mana ada sumsum. Seperti kita, kalau satu orang tidak bisa sepenuhnya memproduksi darah, kamu bagaimana menambalnya? Darah adalah tidak cukup. Kamu makan lebih banyak obat. Kamu sama halnya tidak bisa memproduksi darah. Harus perlu mencarinya. Pergi menemukan orang yang bisa sesuai dengan sumsum tulangmu. Harus melewati kemajuan teknologi medis. Dari sumsum ini ditransfusikan ke dalam tubuh kamu. Ini sangat susah. Setelah masuk ke dalam dengan tubuh ini, apakah bisa sesuai? Seandainya ditolak, juga tidak berdaya. Ini merupakan jiwa kebijaksanaan kita. Jiwa kebijaksanaan adalah sama. Kita mendengarkan Dharma adalah menganggap kita telah terserang penyakit berat. Setiap orang banyak menemui kesulitan dalam hidupnya. Mental juga telah dipenuhi dengan noda batin dan kerisauan batin. Ini menandakan tubuh kita telah kehilangan fungsi produksi darah. Berusaha untuk memperbaikinya dan makan banyak, tetapi tidak berguna.
Kita sekarang telah menemukan intisari dharma yang sesuai. Jadi harus mengubah noda batin kita yang terdahulu. Jangan lagi terpengaruh dengan hal-hal dari luar. Merenungkannya dengan penuh perhatian. Dharma ini dipergunakan di dunia. Ini adalah intisari dharma kita. Ini juga jiwa kebijaksanaan kita. Kita harus menyebarkan intisari ajaran. Setiap orang harus punya batin demikian. Jika tidak, maka kehidupan akan terasa menderita. Jika ingin memberitahukan kepada kita semua, ketika mendengarkan intisari dharma, sutra teratai ini dikarenakan yang dibabarkan adalah intisari ajaran Cingse adalah sutra teratai, harus benar-benar diingat. Di dalamnya ini terdapat pembabaran dharma harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang menetes laksana embun manis. Lihatlah, bukan hanya di dalam naskah sutra, terdapat penjelasan teks adalah pada orang-orang di dunia. Dharma duniawi bagaimana terakumulasi. Karena kita telah membangkitkan tekad dan terjun ke dalam kerumunan orang banyak, Anda harus terlebih dahulu memahami. Melihat begitu banyak penderitaan di dunia, kita harus memahaminya dari segi astronomi, geografi, permasalahan, dan materi duniawi. Setelah terkumpul kembali, barulah dibagi menjadi bagian-bagian kecil agar semua orang memahaminya. Bagaimana saya bisa berada di dunia fana yang bergelora, tidak bisa melampaui niat pikiran, terus saja memiliki tabiat yang demikian, terus saja memiliki kerisauan yang seperti ini. Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Inilah para makhluk. Dharma yang diterima tidak bisa untuk masuk ke dalam sumsum. Dengan demikian, maka akan sulit untuk membimbing para makhluk. Dan sumsum ini, kita sendiri juga harus memikirkannya. Apakah merupakan esensi atau bukan? Apakah murni atau tidak? Ini semuanya harus berada di tengah kondisi. Apakah itu adalah dharma? Pembabaran dharma harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Bagaimana Anda membuatnya mengetahuinya? Apa yang Anda lakukan agar dia menghayatinya? Akar kapasitas orang ini, kondisi saat ini, apakah merupakan jalinan jodohnya? Semua ini mesti jelas. Jadi kita harus menggenggam kesempatan ini membimbing orang berdasarkan kondisi. Ini juga merupakan hal yang sangat penting. Apakah diri kita sendiri menerima dan menegakkan dengan baik, memasuki dharma yang telah dibagi-bagi, masuk ke dalam batin, sutra trata yang Buddha babarkan begitu amat baik. Beliau sendiri juga mengatakan demikian, mengungkapkan niat dasar setelah 40 tahun lamanya. Seluruh yang dibabarkan pada masa lampau adalah metode terampil untuk menuntun dharma sejati di sini. Inilah dharma sejati, sehingga semua orang harus bersungguh hati untuk mendapatkan intisari. Dengan demikian, memiliki cara untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Di dalam aturan kehidupan kita, oleh karena itu laksana tetesan embun, bukankah kita pernah membahas hal ini? Pada bab perumpamaan tanaman obat, jika bumi kering, tidak ada turun air hujan, pohon dan rumput akan layu dan kering. Jika hanya turun hujan rintik-rintik, selama ia mampu mendapatkan setetes air hujan, laksana embun, bukankah kita memiliki sebab dan kondisi yang demikian? Mengambil tetesan air embun tersebut, jika ada, maka akan membasahi jiwa kebijaksanaan. Untuk membasahi jiwa kebijaksanaan harus sangat bersungguh hati. Dengan dharma yang kita dengar, kita harus fokus mendengarkannya dengan baik. Kita yang kekurangan air sebelumnya, dengan adanya air hujan, kita tidak memiliki rintangan lain. Ini sangatlah penting. Tetesan air laksana embun, tetesan demi tetesan air akan mampu membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Maka kita perlu untuk sangat bersungguh hati. Jadi, mengapa kita begitu banyak mendengarkan sutra, namun tidak pernah benar-benar memahami esensinya? Sehingga dapat memelihara kehidupan kebijaksanaan kita. Itu karena kita tidak fokus.
Saat kita terlibat dalam praktik spiritual di dunia kita yang kacau, kita akan mendengar banyak suara dan menjadi sangat tercemar oleh lingkungan kita yang keruh. Hal ini akan membuat kita sulit untuk berkonsentrasi pada praktik spiritual di sini. Butuh banyak usaha bagi kita. Mendengarkan sutra teratai, aspek jejak ajaran dalam sutra teratai sekarang sudah di belakang kita. Jika karena alasan tertentu, kami tidak dapat fokus pada pengajaran intristik ini. Bagaimana tetesan Dharma akan menjadi embun yang harum jika bagaimana kita dapat memelihara kehidupan kebijaksanaan kita? Mari kita gunakan analogi air kotor. Bagaimana kain menjadi kotor ketika diletakkan di dalamnya? Jika kamu mengeluarkan kain kotor itu dan bertanya kepada seseorang, berikan aku 1 atau 2 tetes embun abrosial di atasnya, itu akan tetap kotor. Singkat kata, kita harus sangat bersungguh hati, melindungi dengan sangat baik sesuatu yang sangat bersih. Meskipun apa yang baru dikatakan mau transplantasi ini, donor tiba, hendak mentransplantasikan sumsum darah yang sehat ke kita. Jika kita tidak segera menghilangkan sumber pencemaran dan penyakit itu, sumsum ini masuk ke tubuh kita juga tidak ada guna. Prinsip yang sama, jadi harus sangat bersungguh hati, harus bersihkan batin kita, harus sepenuh hati mengamati Dharma, sepenuh hati berdiskusi, membasahi jiwa kebijaksanaan. Harus menggunakan cara apa? Hendaknya menegakkan sutra dan tercerahkan olehnya, kita memusatkan perhatian pada apa yang dipelajari di saat ini. Hendaknya menegakkan sutra dan tercerahkan olehnya. Apa yang dikatakan hari ini, apakah ada simpan dalam hati? Sebenarnya kita hari ini telah mendengarkan apa? Apalagi, perhatikan baik-baik. Bumi karena ada air yang menyelimuti dan melindungi, dapat menopang segala makhluk. Perumpamaan yang dibutuhkan oleh bumi adalah air yang jernih, air hujan yang sangat jernih. Jumlah air hujan yang sesuai, maka itu akan meneduhkan bumi. Biji-bijian di atas bumi butuh air ini untuk membasahinya. Bibit-bibitnya di atas tanah, karena ada air, ada tanah, jadi jika menyatu, bibit-bibit itu akan berkembang. Saat berkembang harus ada udara, harus ada panas, harus ada kelembapan, harus ada bumi. 4 unsur utama selaras, maka bumi baru bisa terlihat. Hamparan tanaman hijau tumbuh keluar, ini adalah bumi. Karena ada kelembapan yang membasahinya, bagaimana dengan kehidupan kita? Sumsum pada makhluk hidup dapat menghasilkan darah dan melindungi kehidupan. Jika makhluk hidup kekurangan darah, tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup butuh sumsum untuk menghidupi kita. Maka, hendaknya menerima dan menegakkan Dharma sesuai pengajaran untuk selama-lamanya. Kita harus terus mencari tanpa henti, akhirnya menemukan harapan mendasar dari Sang Buddha. Sungguh, sutra teratai yang dibabarkannya adalah ajaran yang juga dibabarkan oleh Buddha lainnya. Di dalam batin setiap sosok Buddha, sutra ini dilindungi. Sutra inilah yang bisa meneruskan jiwa kebijaksanaan dari Dharma. Untuk ini, semua Buddha adalah sama. Ini sedemikian pentingnya. Tidak mudah bagi kita berada dalam sutra ini. Juga telah kita lalui setengahnya. Aspek jejak sudah kita lewati. Bagaimana dengan aspek pokok? Pada periode aspek jejak, berapa banyak orang yang bersuka cita mendengarnya dan merubah kehidupan mereka dan perspektif mereka. Tentu ajaran ini sangat efektif, namun pada para praktisi yang bersungguh-sungguh ingin menghapus kerisauan dan mengembangkan jiwa kehidupan kita yang jernih dan murni, mana bisa tidak membawa sumsum ini. Sumsum masuk ke dalam kehidupan kita dan tubuh menjadi jiwa kebijaksanaan. Hanya ketika waktu kita masih hidup, kita bisa menyerap Dharma. Tanpa kehidupan, tanpa memanfaatkan waktu, bagaimana kita bisa mendengarkan Dharma? Kita tetap harus bersungguh hati. Hendaknya menerima dan menegakkan Dharma sesuai pengajaran untuk selama-lamanya. Kita harus memegang teguh setiap ajaran yang kita dapat, demikianlah untuk dapat berhasil dalam belajar Dharma. Makanya harus bersungguh hati.
Para penghuni dalam alam bukan pemikiran, bukanlah pula tanpa pemikiran. Senantiasa berdiam dalam kondisi perenungan yang tenang dan menakjubkan. Pemikiran pada alam surga ini adalah paling hening dan menakjubkan, tidak seperti pikiran kasar pada alam-alam di bawahnya. Makanya dinamakan bukan pemikiran, bukan pula tanpa pemikiran halus. Para penghuni dalam alam bukan pemikiran, bukan pula tanpa pemikiran, senantiasa berdiam dalam kondisi perenungan yang tenang dan menakjubkan. Bagian belakang menjelaskan, memberitahukan kepada kita harus bagaimana menerima menjalankan antara kehidupan kita dan dharma. Kita setiap hari berpikir dan berpikir yang tidak-tidak. Ini boleh tidak, ini dipikir boleh enggak, tidak dipikir juga tidak boleh. Apa sih yang kamu pikirkan? Tentunya banyak hal di dunia ini, hal yang ingin kita mau pakai banyak sekali, ingin dan lain-lain. Banyak kegelapan batin di dunia ini. Ayah, saya belajar ajaran Buddha, saya tidak pikirkan hal-hal ini. Tidak dipikirkan bagus, jika tidak dipikirkan, jadi kamu pikirkan apa? Tidak ada. Tidak ada yang dipikirkan. Tidak ada pikiran. Bagaimana kamu bisa menjalankan kehidupanmu? Kamu makan nasi harus pikir. Satu tangan untuk mengambil mangkok, satu tangan untuk mengambil sumpit. Mangkokmu kosong, apakah harus diisi dengan nasi? Setelah diisi dengan nasi, harus ambil sayur. Perlu ambil sayur. Demi menjalankan kehidupan kita, kita harus melakukan kegiatan seperti ini. Harus ada alat seperti ini. Harus ada kombinasi seperti ini. Hari ini baru bisa mendapatkan porsi nutrisi ini. Ajaran begini saja kita harus pikir dengan harus dipikirkan. Jika kita mau tahu asal mulanya nasi ini harus dipikirkan dengan sangat teliti. Kita tidak perlu berpikir banyak tentang konflik pribadi di luar. Namun jika kita berpikir dengan teliti, berbagai macam hal di dunia ini semuanya memiliki tempat asal mereka. Dalam syair 5 perenungan, bukankah mengatakan demikian kepada kita? Ketika kita makan sekali, kita harus memikirkan dari mana makanan kita datang. Tetesan minyak dan butiran beras tidak mudah diperoleh. Kita sendiri harus memahaminya. Apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan yang masih tersisa untuk kita? Saya makan dan mendapatkan nutrisi. Apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan kita? Tentu saja, kita harus demi ajaran Buddha dan semua makhluk. Kita berikrar semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Ini juga semua orang mengetahui hal ini. Maka kita berpikir dengan cermat tentang bukan pemikiran, bukan pula tanpa pemikiran. Artinya kita tidak harus membiarkan pikiran kita menjadi liar. Terlalu banyak juga bukan berarti kita tidak berpikir. Yang tidak berguna, yang tidak perlu berpikir begitu banyak. Hidup ini tidak kekal. Hidup apa yang akan terjadi pada akhir hidup? Tiba-tiba tidak ada. Atau tiba-tiba jatuh sakit. Berubah menjadi ada pikiran. Di mana kita tidak bisa melakukan hal yang kita inginkan. Jika demikian, semua pikiran ini adalah tidak berguna. Atau orang sehat. Apa yang dipikirkan adalah memberi manfaat bagi diri sendiri, merugikan orang lain. Pikiran yang seperti ini semuanya kita buang. Karena ini menampakkan kekotoran dan kegelapan batin kita. Jadi bukan pula tanpa pemikiran, tidak perlu berpikir, namun kita harus berpikir dengan cermat, berpikir dengan teliti. Jadi harus berpikir. Senantiasa berdiam dalam kondisi perenungan yang tenang dan menakjubkan, kita senantiasa bersungguh hati dan berpikir dengan jelas. Kita semua berkata samadhi. Sebenarnya samadhi disebut perenungan yang tenang. Perenungan yang tenang adalah samadhi. Disebut pemikiran hening. Saat kita memasuki samadhi, pemikiran hening dan memasuki samadhi, ini disebut perenungan yang tenang. Jadi jika kita di tempat ini mendengarkan sutra, harus berpikir dengan jelas, maka kita harus senantiasa berdiam dalam kondisi perenungan yang tenang dan menakjubkan. Dan ini adalah apa? Sebelum kita telah membahas tentang sutra Akanista, itu adalah sangat tinggi, surga tertinggi.
Pemikiran pada alam surga ini adalah paling hening dan menakjubkan. Pemikiran pada alam surga ini jauh. Mereka bukan demi kenikmatan hidup di surga itu. Mereka masih sangat hening dan menakjubkan di surga itu. Juga dengan hati yang sangat murni, tidak seperti kita manusia di dunia. Pemikiran kita sangatlah kasar, sangatlah berat. Ini adalah kasar. Kita tidak tahu bagaimana menjadi sangat teliti untuk memilih dharma dan bagaimana menggunakannya. Jadi mengatakan ini pemikiran kasar. Kita semua selalu dalam pikiran kasar. Jadi bukan pemikiran, ini adalah kita tidak perlu memikirkan. Bukan pula tanpa pemikiran halus. Bukan berarti tidak bersungguh hati untuk berpikir. Kita tetap harus menggunakan hati yang halus dan teliti untuk berpikir. Anda mengatakan sedang dalam samadhi duduk bermeditasi. Bukan sama sekali tidak berpikir, tapi memasuki pemikiran yang sangat halus dan teliti. Jadi, para penghuni dalam alam bukan pemikiran, bukan pula tanpa pemikiran. Senantiasa berdiam dalam kondisi perenungan yang tenang dan menakjubkan. Yaitu kita di dalam kehidupan sehari-hari, pikiran memusatkan perhatian pada apa yang sedang kita pelajari. Menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian adalah tekun. Berharap kita semua bisa sangat bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, orang ini akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari mata istimewa. Disebabkan oleh keagungan ini, matanya akan menjadi sangat murni. Dengan mata yang terbawa lahir dari kedua orang tuanya, dapat melihat semuanya di seluruh 3.000 dunia. Dalam dan luar dari Gunung Meru, Gunung Sumeru, dan lingkaran besi. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita sudah pernah membicarakan ini sebelumnya. Kita punya 800 jasa kebajikan dari mata istimewa. Ini bagaimana kita melihat sesuatu dengan penglihatan kita. Hanya dengan mengetahui bagaimana melihat sesuatu, kita baru bisa belajar memilih ajaran apa yang mau digunakan. Jadi kita harus tetap bersungguh hati. Saat kita membicarakan penglihatan kita, kebijaksanaan dari akar mata harus digunakan dengan baik. Dengan menggunakannya baru kita bisa mendapatkan jasa kebajikan. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, demikian pula dengan semua gunung dan hutan lainnya. Air dari samudra dan sungai, bawah sampai neraka Avici, atas sampai surga Akanista, segala makhluk di dalamnya dapat dilihatnya dengan jelas. Meski belum memperoleh mata dewa, namun mata fisiknya sudah memiliki kekuatan demikian. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kalimat ini memberitahukan kita bahwa tidak hanya hal-hal yang kita lihat di hadapan kita, tidak hanya hal-hal yang kita lihat dengan penglihatan kita, ini memberitahukan kita bahwa ada penglihatan yang melampaui para makhluk belum tercerahkan, dan ini dapat dipelajari melalui praktisi spiritual. Saya sudah pernah memberitahukan kepada orang tentang 5 mata. Dalam situasi apapun, kita dapat melihat dan menganalisa sesuatu secara menyeluruh. Ini tergantung pada perspektif kita. Kita masih membicarakan tentang mata kita. Selain mata kita ada pikiran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Selanjutnya masih ada pikiran. Maka jadi 6 akal indera. Pikiran itu dia menerima 5 akar indera ini di dalam 5 objek indera. Di belakang ada 1, memfokuskan perhatian. Jika memfokuskan pikiran ini murni, akar mata ini, cara pandang ini dapat menjadi murni. Ini harus melihat bagaimana kita menyerapnya. Walaupun mata surgawi bisa melihat hal-hal duniawi, mata dharma ini dapat melihat tembus macam-macam cara hidup di dunia manusia kita. Mata yang tajam dapat menganalisis bahwa semuanya tidak ada, semuanya kosong. Walaupun bisa begini, tetapi penglihatan Buddha tidak ada batas. Singkat kata, pendapat orang yang berbeda-beda, jika kamu menggunakan pendapat, pemikiran, cara pandang, dan lain-lain, ini semua ada di akar indera ke-6. Akar pikiran di balik 5 akar.
Jika akar pikiran kita sudah murni, cara pandang kita pun akan jelas. Akar pikiran tidak murni, cara pandang kita, maka kita menggunakan mata telanjang kita. Ini yang perlu kita pahami dengan sepenuh hati. Bukan hanya melihat ini, dan juga dengan hal-hal rumit di lingkungan ini, yaitu demikian pula dengan semua gunung dan hutan lainnya, air dari samudra dan sungai, sebagaimana pembabaran Dharma dalam Sutra Tratai dari kendaraan besar yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Tetesan demi tetesannya bagaikan embun manis yang membasahi jiwa kebijaksanaan. Dengan menegakkan sutra dan tercerahkan, segala dharma akan terlihat jelas di hadapan mata. Gunung Semeru adalah sebuah nama sebutan saja. Jika kita melihat baik-baik ke dalam Gunung Semeru, ada apa di dalamnya? Ada gunung dan hutan lainnya. Samudra sangat beragam seperti ajaran kendaraan besar Mahayana. Pembabaran Dharma dari Sutra Tratai harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Saat kembali memahami ini, sama seperti ajaran kendaraan besar, dengan seksama menjelaskan kepada kita. Ajaran Dharma ini dalam Sutra Tratai dari kendaraan besar, tetesan demi tetesannya bagaikan embun manis yang membasahi jiwa kebijaksanaan. Dengan menegakkan sutra dan tercerahkan, segala dharma akan terlihat jelas di hadapan mata. Sebenarnya segala hal ada di hadapan kita. Dharma sejati yang begitu tepat sangatlah banyak dan dapat membantu kita memahami apa yang seharusnya kita pahami dengan sepenuh hati. Bahwa sampai neraka Avici atau sampai surga Akanista, kita tidak hanya mengetahui semua hal di dunia ini, kita juga memahami secara mendalam hingga ke neraka. Bahwa sampai neraka Avici atau sampai surga Akanista, ke bawah dapat melihat tembus ke alam neraka, ke atas dapat melihat istana surga Akanista. Ke bawah dapat melihat tembus ke alam neraka. Ke atas dapat melihat istana surga Akanista. Mendatar dapat melihat segala sesuatu di alam manusia. Tiada satupun yang tidak dipahami sepenuhnya. Menggunakan mata fisik yang dimiliki makhluk awam, kita tetap dapat mengetahui penderitaan yang ada di neraka. Neraka memiliki beragam jenis penderitaan. Kita juga tahu, sehingga mengerti tentang penderitaan neraka. Kita menjadi terdorong untuk bersungguh-sungguh melatih diri melihat penderitaan neraka. Di sisi lain, kita juga mengetahui ada alam surga tertinggi. Namun alam surga tertinggi hanya dapat dirasakan jika seseorang menjaga tubuh yang murni dan tidak membiarkan dirinya dicemari oleh keinginan duniawi. Bagaimana? Kita harus belajar. Dengan pemahaman mendalam melihat kehidupan manusia akan memahami secara menyeluruh. Gunung, hutan, sungai, lautan, alam neraka Avici, dan alam surga Akanista, puncak baik arah tegak lurus atau arah mendatar adalah tempat kelahiran akibat kekuatan karma dari hukum sebab akibat. Artinya, disebabkan benih dan kondisi dari jenis karma tertentu akan memperoleh buah balasan karma dan dilahirkan pada tempat tertentu pula. Gunung, hutan, sungai, lautan, alam neraka Avici, dan alam surga Akanista puncak sudah dikatakan sebelumnya. Tidak peduli apakah itu arahnya mendatar ataupun tegak lurus. Ini adalah akibat kekuatan karma dari hukum sebab akibat. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana pula kita menuai hasilnya? Semua akan kembali ke kita. Ini adalah artinya disebabkan benih dan kondisi dari jenis karma tertentu akan memperoleh buah balasan karma dan dilahirkan pada tempat tertentu pula. Di masa lalu kita juga begitu. Kita sekarang ini adalah hasil dari karma masa lalu, dan bagaimana kita melakukan sekarang akan kita terima di masa depan. Segala makhluk di dalamnya dapat dilihatnya dengan jelas. Dengan kekuatan dari penegakan sutra ini, para makhluk dalam maha ribu dunia terlihat semua olehnya. Sekalipun tidak menggerakkan tubuhnya, dapat berkelana ke seluruh alam dharma. Kita tidak perlu kemanapun, yang penting kita bisa memiliki pandangan yang terbuka. Batin mata haruslah jernih,
jernih sehingga bisa melihat surga, dan bisa melalui berbagai macam kehidupan. Mengerti ini dan adalah mata Buddha. Mata Buddha adalah mata kebijaksanaan atau mata langit. Ini dapat dilakukan biarpun kita sekarang ini adalah orang awam. Meskipun belum memperoleh mata dewa, namun mata fisiknya sudah memiliki kekuatan demikian. Mata fisik tidak mampu melihat jauh, sedangkan mata dewa dapat melihat dalam dan luar dari maharibu dunia. Sekarang dikarenakan adanya kekuatan dari penegakan sutra ini, dengan batin mendalam dapat meyakini dan memahami prinsip kebenaran, akan memiliki kekuatan dan kegunaan dari akar indrawi yang unggul, sehingga mata fisik dapat memperoleh jasa kebajikan dari mata dewa. Meskipun belum memperoleh mata dewa, namun mata fisiknya sudah memiliki kekuatan demikian. Meskipun kita belum memperoleh mata dewa, tetapi jika kita dapat berpikiran jernih, kita dapat memahami intisari sutra ini secara menyeluruh. Tentunya tidak perlu meminta secara khusus. Saya ingin mata dewa, saya kebijaksanaan dan mata dharma. Tidak perlu meminta seperti ini lagi. Selama Anda terbatas hidup di dunia, Anda akan memikirkan hal-hal ini dengan jelas. Kita harus seperti ini dari kehidupan ke kehidupan. Anda harus memiliki tekad sendiri saat ini. Jika tidak dapat mengambil keputusan hanya di sana, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran. Beberapa banyak waktu yang Anda miliki untuk mencari-cari. Karena itu, mohon kita semua bersungguh hati menerapkan Dharma. Oleh karena itu, saat ini karena kekuatan menegakkan sutra, kita fokus pada sutra ini. Bagaimana kita mendengarkannya, bagaimana cara menganalisanya. Setelah dianalisa, bagaimana cara kita mengimplementasikannya, dan bagaimana kita menghadapi dunia. Ini akan sangat jelas bagi kita. Maka dari itu, batin mendalam dapat meyakini dan memahami prinsip kebenaran, akan memiliki kekuatan dan kegunaan dari akar indrawi yang unggul. Ada akar yang sangat istimewa, akar mata yang dapat kita gunakan yaitu mata fisik dapat memperoleh kebajikan dari mata dewa. Oleh karena itu, kita tidak perlu meminta banyak, memohon semuanya dapat selalu bersungguh hati.